Sebuah kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjudul Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar Fima Yahtaju Ilaihi Al-Abrar. Mukadimah. Awal penciptaan makhluk. Makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya ilahi yang maha indah adalah cahaya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi dia menyatakan, telah aku ciptakan ruh Muhammad dari cahaya zatku. Pemimpin kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan dalam sabdanya, pertama-tama Allah menciptakan ruhku, yang diciptakannya sebagai cahaya ilahi. Pertama-tama Allah menciptakan pena. Allah pertama-tama menciptakan akal. Ciptaan pertama yang dimaksudkan dalam hadis-hadis itu adalah hakikat Muhammad, yang dirahasiakan. Seperti Tuhannya, Muhammad juga memiliki nama-nama yang indah. Ia diberi nama Nur, cahaya ilahi, karena ia disucikan dari kegelapan yang tersembunyi di balik sifat kuasa dan keagungan Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah diturunkan kepadamu dari Allah cahaya dan kitab yang terang, surah Al-Ma'idah, ayat 15. Ia juga disebut akal universal karena ia melihat dan memahami segala sesuatu. Ia disebut pena, karena ia menyebarkan hikmah dan ilmu, serta menorehkan ilmu ke hamparan alam huruf. Ruh Muhammad adalah hakikat semua wujud. Ia adalah awal dan hakikat alam semesta. Nabi Muhammad menyatakan hal ini dalam sabdanya, aku berasal dari Allah dan orang beriman berasal dari diriku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua ruh dari ruhnya di alam penciptaan pertama dengan sebaik-baik bentuk. Muhammad adalah nama semua manusia di alam arwah. Ia adalah sumber dan tempat kembali masing-masing dan segala sesuatu. 40 tahun setelah penciptaan Nur Muhammad, Allah menciptakan arasi dari cahaya mata Muhammad. Dia menciptakan seluruh makhluk dari arasi. Kemudian dia mengutus ruh untuk turun kepada tingkatan penciptaan terendah, ke alam dunia ini, ke alam materi, atau alam jasadi. Kemudian kami kembalikan dia kepada tingkatan yang terendah. Surah At-Tin ayat 5. Dia mengirim cahaya dari tempat penciptaannya, alam ketuhanan, yakni alam manifestasi zat, keesaan, wujud mutlak Allah, ke alam manifestasi nama-nama Allah, manifestasi sifat-sifat, alam akal kausal, alam ruh universal. Di sana, jiwa itu diberi pakaian jubah cahaya. Di sana pula jiwa itu diberi nama, jiwa, sultan. Berpakaian cahaya, mereka turun ke alam malaikat. Di sana mereka dipakaikan jubah terang para malaikat, lalu diberi nama, jiwa ruhani. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk turun ke alam materi, alam air, api, tanah, dan eter, lalu mereka menjadi jiwa manusia. Dari alam inilah Allah menciptakan raga, darinya kami ciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan, lalu darinya kami bangkitkan kamu sekalian untuk kedua kalinya. Surah Taha ayat 55. Setelah semua tahapan ini, Allah memerintahkan ruh untuk masuk ke dalam raga, dan atas kehendaknya, ia memasukinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadian dan kutiupkan ke dalamnya ruhku. Surah Syad ayat 72. Seiring bergulirnya waktu, ruh-ruh itu mulai terikat kepada daging serta melupakan asal dan sumpah yang mereka ucapkan di alam arwah. Di sana, Allah bertanya kepada mereka, apakah aku Tuhanmu? Dan mereka menjawab, ya. Mereka melupakan janji dan sumber mereka, lupa jalan pulang mereka. Namun, Allah Maha Penyayang, sumber segala pertolongan dan keselamatan bagi makhluknya. Dia mengasihi mereka sehingga diturunkannya kitab-kitab suci dan para rasul untuk mengingatkan mereka akan sumber asali mereka. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Surah Ibrahim, ayat 5. Maksudnya, ingatkanlah ruh-ruh itu akan masa-masa ketika mereka masih menyatu dengan Allah. Banyak rasul yang telah diutus ke dunia ini, melaksanakan tugas mereka dan kemudian wafat. Tujuannya adalah membawa pesan kepada umat manusia dan menyadarkan mereka dari kelalaian. Tetapi dari masa ke masa, orang yang mengingatnya, yang kembali kepadanya, yang ingin menyatu kepada sumber ilahi mereka, dan yang tiba pada sumber azali mereka, jumlahnya semakin sedikit. Para nabi datang dan pergi, dan pesan ilahi terus disampaikan hingga datangnya risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir yang menyelamatkan manusia dari kesesatan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya untuk membebaskan mata hati dari kelalaian. Tujuannya adalah membangkitkan mereka dari kealpaan dan menyatukan mereka dengan keindahan abadi, dengan zat Allah sebagaimana firman-Nya, katakanlah, inilah jalan, agama-Ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajakmu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Surah Yusuf, ayat 108. Jalan yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah jalan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, dengan maksud menunjukkan tujuan kita, bersabda, sahabat-sahabatku laksana bintang di langit. Siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, niscaya kamu akan mendapati jalan yang benar. Pandangan ini muncul dari mata jiwa, mata yang dapat membuka sanubari orang yang dekat kepada Allah, yakni para kekasih Allah. Pandangan semacam ini takkan dilahirkan oleh semua pengetahuan lahiriah. Hanya pengetahuan ruhani, yang berasal dan mengalir dari kesadaran ilahi saja yang dapat melahirkannya, dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami, ilmu laduni. Surah Kahfi, ayat 65. Untuk meraihnya, manusia harus mencari orang yang memiliki pandangan batin, yang dibimbing oleh mata hatinya. Guru yang menanamkan ilmu seperti itu haruslah orang yang dekat kepada Allah dan mampu mencapai alam tertinggi. Wahai manusia, bangunlah dan bertobatlah agar mendapatkan ilmu dari Tuhanmu. Berjuanglah. Allah memerintahkanmu, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Yaitu, orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Surah Imran, ayat 133-134. Pilihlah jalan itu dan bergabunglah dengan kafilah ruhani yang menempuh jalan kembali kepada Allah. Sebentar lagi jalan itu akan ditutup, dan takkan kau dapati seorang pun teman seperjalanan. Kita tidak diturunkan ke dunia yang buas dan rusak ini untuk bersantai, kita tidak diutus ke sini hanya untuk makan, minum, dan buang hajat. Nabi kita, Muhammad SAW, selalu mengamatimu. Ia prihatin melihat keadaanmu. Ia tahu apa yang akan terjadi saat ia bersabda, rasa sakitku disebabkan oleh umatku di akhir zaman. Hanya ada dua hal yang kita dapatkan, yaitu yang nyata dan yang gaib. Yang nyata berbentuk ajaran-ajaran agama atau yang gaib dalam bentuk hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyelaraskan wujud lahiriah kita dengan ajaran agama dan menata wujud batiniah kita dengan hikmah. Jika yang lahir dan yang batin telah menyatu, jika antara agama dan hikmah telah berpadu, kita akan meraih tingkatan hakikat. Perjalanan itu seperti pohon kebenaran yang menumbuhkan daun, lalu kuncup, dan kemudian bunga yang akhirnya menjadi buah. Dua harus menjadi satu. Hakikat takkan bisa diraih hanya melalui pengetahuan indriawi yang berkaitan dengan alam lahir. Tujuan akhir manusia, yaitu sumber azali, tidak dapat dicapai dengan cara itu. Ibadah sejati membutuhkan agama sekaligus pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Surah Dzariyat, ayat 56, dengan kata lain, mereka diciptakan agar mengenalku. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal Dia dapat sungguh-sungguh memujinya, memohon pertolongan, dan mengabdi kepadanya? Ilmu yang dibutuhkan untuk mengenalnya hanya dapat diraih dengan membuka tabir yang menutupi cermin hati, dan membersihkannya hingga berkilau. Barulah kemudian keindahan ilahi yang selama ini tersembunyi akan memancar darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi, berfirman, aku adalah harta tersembunyi. Aku ingin dikenal. Karena itulah kuciptakan makhluk. Jadi, manusia diciptakan oleh Allah agar ia berusaha memperoleh pengetahuan dan mengenal penciptanya. Ilmu ilahi terbagi ke dalam dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah mengenal sifat-sifat dan manifestasi Allah. Tingkatan kedua adalah mengenal zat Allah. Pada tingkatan pertama, manusia yang bersifat jasmani merasakan dunia ini maupun akhirat. Namun, ilmu yang menuntun kepada pengetahuan tentang zat Allah berada dalam ruh suci yang memungkinkan manusia mengetahui rahasia-rahasia akhirat. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya, dan kami perkuat Dia dengan Ruh Kudus. Surah Baqarah, ayat 87. Orang yang mengenal zat Allah memperoleh kekuatan ini melalui ruh suci yang telah dianugerahkan kepada mereka.
Kedua jenis pengetahuan ini diperoleh melalui dua macam ilmu, yaitu ilmu batin dan ilmu lahir. Setiap orang membutuhkan keduanya untuk meraih kebaikan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ilmu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ilmu yang berada dalam lidah yang menjadi hujah atas keberadaan Allah, dan ilmu yang berada dalam hati. Ilmu inilah yang dibutuhkan untuk mewujudkan harapan-harapan kita. Manusia sangat membutuhkan ilmu agama untuk mengetahui manifestasi lahir zat Allah yang tercermin pada alam sifat-sifat dan alam nama-nama. Setelah menguasainya, seseorang harus mendidik batinnya untuk memahami berbagai rahasia sehingga ia dapat memasuki alam ilmu ilahi dan mengenal hakikat. Pada tingkatan pertama, ia harus meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan, kaum sufi menganjurkan agar kita meninggalkan segala perilaku dan akhlak yang salah. Caranya adalah melatih diri melaksanakan segala hal yang dibenci hawa nafsu, serta melakukan segala hal yang menahan hasrat jasmani. Untuk meraih semua tujuan ini, ia harus melatih dirinya secara sungguh-sungguh agar hawa nafsunya benar-benar lumpuh, tak dapat melihat ataupun mendengar. Lakukanlah semua itu semata-mata karena Allah dan demi keridhaannya. Allah berfirman, "Barang siapa berharap akan pertemuan dengan Tuhan, hendaklah ia beramal saleh dan tidak menyekutukan Tuhannya dalam beribadah kepadanya." Surah Kahfi, ayat 110, inilah alam tertinggi, alam yang pertama diciptakan. Alam ini adalah sumber azali, tanah air yang didambakan setiap manusia. Di alam itulah ruh suci, ruh manusia, diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Hakikat itu telah ditanamkan pada inti hati sebagai amanat Allah yang diserahkan kepadamu untuk kau jaga. Hakikat ini akan mewujud melalui pertobatan dan upaya sungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. Keindahannya akan memancar ke permukaan ketika seseorang senantiasa mengingat Allah dan selalu membaca kalimat penyaksian, La ilaha illallah. Pada mulanya, ia membaca kalimat tauhid itu dengan lidahnya, lalu hatinya menjadi hidup, dan akhirnya ia membacanya secara sir dalam hatinya. Kaum sufi menyebut berbagai tahapan ruhani ini dengan sebutan bayi maknawi, karena ia berasal dari makna-makna yang suci. Bayi dilahirkan dalam hati, lalu diasuh dan dibesarkan di sana. Hati, layaknya seorang ibu, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anaknya. Ketika anak dunia diajari ilmu duniawi, anak hati diajari ilmu ruhani. Sebagaimana seorang anak kecil, suci dari dosa, anak hati pun suci dari kealpaan, sifat keras kepala, dan keraguan. Kesucian seorang anak seringkali tampak melalui keindahan fisik. Sedangkan kesucian anak hati tampak dalam bentuk malaikat yang mewujud di alam mimpi. Manusia boleh mengharapkan surga sebagai balasan atas amal salehnya, namun karunia surga ini hanya akan mewujud melalui upaya anak hati. Berada dalam surga kenikmatan, mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda. Surah Waqiah, ayat 12-17. Berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Surah Tur, ayat 24. Itulah anak-anak hati yang didambakan kaum sufi. Mereka disebut anak-anak karena keindahan dan kesucian mereka yang terpantul pada alam lahiriah dalam wujud manusia. Dari sisi kelembutan dan kelucuannya, mereka adalah anak-anak hati, namun dari sisi fisik, mereka adalah manusia yang mampu mengubah penampilan karena ia terhubung kepada Sang Pencipta. Inilah gambaran sejati manusia. Baginya, tak ada materi, dan dirinya pun bukan materi. Tak ada tabir ataupun sekat antara wujud dirinya dan zat Allah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keadaan ini dalam sabdanya, "Aku pernah berada bersama Allah. Ketika itu, tak ada pemisah antara kami, baik malaikat terdekat maupun seorang nabi. Nabi yang tak dapat menyela antara nabi dan Allah adalah raga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Malaikat yang terdekat kepada Allah adalah Nur Muhammad, makhluk pertama." Dalam keadaan yang didamba semua sufi itu, ia berada sangat dekat dengan Tuhannya sehingga baik raga maupun jiwanya tak dapat memisahkan keduanya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memiliki surga yang di dalamnya tidak terdapat istana, taman, sungai madu, dan susu, surga yang hanya dapat dilihat seseorang saat bertemu dengan Allah. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya, wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri.
Kepada Tuhan merekalah mereka melihat. Surah Kiamat, ayat 22-23. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari itu kau akan melihat Tuhanmu laksana melihat bulan purnama. Kendati demikian, keadaan ini, jika didekati oleh makhluk, bahkan malaikat sekalipun, akan menghancurkannya menjadi debu. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, seandainya kubuka tabir sifatku yang maha perkasa meski sesaat, niscaya segalanya terbakar musnah sejauh mataku memandang. Malaikat Jibril, yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mikrajnya ke langit ketujuh, mengatakan bahwa seandainya ia maju selangkah dari tempatnya saat itu, niscaya ia akan hangus terbakar.